ke Newcastle. Mungkin udah dimulai duluan sama Jesse yang udah 2 bulan lalu ke sana dan hope you really had a good time in Newcastle. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman yang lain nih buat ke Newcastle. Jadi berkenalan sedikit mengenai universitinya, kotanya seperti apa, positioning kita saat ini di mana dari segi ranking dan segala macamnya, dan mungkin program-program yang kira-kira bisa ditawarkan untuk student-students dari Indonesia. Nanti kalau misalnya saya kecepatan atau misalnya ada pertanyaan, mungkin saya pertanyaan akan kita alihkan ke sesi terakhir. Jadi di keep dulu aja pertanyaannya sampai nanti kita masuk ke Q&A session. So I'll start the sessions now. Ini Newcastle University. Saya akan kasih tahu dulu nih, mungkin kayak lokasinya di mana bagi yang belum pernah, mungkin kayak bingung Newcastle di mana sih, itu kayak di antah berantah kah atau apa. Jadi lokasi kita ada di North East of England. Kita termasuk salah satu capital city untuk area utara. Jadi kita berdekatan banget sama Edinburgh. Jadi sebenarnya Edinburgh itu sekitar 1 sampai 2 jam tergantung dari trainnya. Jadi kalau dari segi udara juga karena kita di utara atas, otomatis lebih dingin udaranya. Terus pastinya bersih, terus benar-benar yang kayak nyaman banget. Dan walaupun kita kota kecil, tapi benar-benar lengkap, compact, semuanya ada. You name it. Kalau dari segi entertainmentnya, dari segi makanan, halal food, halal options, terus supermarket, mall, kita ada 2 mall, satu di within the city, satu lagi yang sekitar 20 menit pakai bus gitu tuh kita ada semua. Jadi kalau dari London itu biasanya kita pakai train, national train sekitar 3 jam. Nah, kadang again ada lagi yang kayak fast train gitu, 2,5 jam. Tapi mostly student pilihnya yang 3 jam sih, karena sambil ngeliat pemandangan tuh bisa ngelewatin beberapa kota lainnya sambil down south ke London gitu. Anyway, kita juga punya airport. Jadi itu 20 menit dari airport, Newcastle International Airport ke City Center. Ya, untuk student-students yang nanti akan berangkat, itu saya selalu saranin pakai yang Emirates aja. Karena kalau dari Jakarta, itu benar-benar ideal sih. Karena 2 jam, sorry, Jakarta Dubai 7 jam, terus Dubai Newcastle 7 jam. Jadi kaki itu nggak bengkak gitu loh. Lebih enak, lebih nyaman rasanya. Ada juga kayak KLM, ada Qatar. Tapi kalau itu kan kalau KLM kayak 14 jam langsung ke Amsterdam. Capek kan. Jadi idealnya sih Emirates itu paling enak sebenarnya. Kemudian ini saya mau share juga positioningnya Newcastle dari segi ranking kita top 30 university. Terus kalau dari segi QS kita 140 in the world, top 140 in the world, dan kita top 5 student city ini juga by QS. Dan Newcastle University merupakan salah satu founding member of the Russell Group. Jadi memang benar-benar yang istilahnya fokusnya kita juga di research. Currently kayak aging, agriculture itu merupakan fokus marine salah satunya itu juga kita satu fokus researchnya Newcastle. Dan kita offering sekitar 175 lebih undergraduate degrees dan ada postgraduate juga. Ini nih kotanya. Jadi yuk kita ke city centernya dan lokasi city center ini itu depannya Newcastle, sorry, depannya Newcastle University. Jadi bagian bawah gambar yang di tengah-tengah itu benar-benar persis, sorry, yang di kiri atas itu adalah depannya Castle Uni. Jadi kita city campus juga, kita campus-campus juga. Jadi memang satu blok university. Kita ada dua kampus, satu main campus yang di Kingsgate yang di depannya city center ini, satu lagi yang kita sebut Newcastle Helix. Dia lebih dekat ke Chinatown gitu. Jadi tetap ada connectingnya gitu antara city center. Jadi untuk yang Newcastle Helix itu rumah bagi business school, School of Computing sama Research Center kita. Oke, nah ini beberapa penampakan view dari City Center. Pasti Jesse juga udah jalan-jalan ke Monument, ke Grey Street, ke Royal Theatre. Nah itu udah ini kotanya seperti ini. Nah, kalau yang ini nama areanya Quayside. Jadi Quayside itu perbatasan antara Newcastle City dengan Gateshead. Kalau misalnya kita mau ke mall tuh daerahnya daerah Gateshead. Itu daerah yang kita bisa bilang cukup posh di sana. Terus setiap hari Minggu itu suka ada Sunday Market. Jadi kalau misalnya bagi students yang sudah di sana terus kangen makanan Indonesia, mereka juga punya Batik Kitchen. Jadi dia tuh selalu buka booth di setiap Sunday Market
Terus nyiapin ini deh, mereka offering provide makanan Indonesia kayak rendang lah, opor tuh mereka ganti-ganti terus. Jadi kayak catering sebenarnya kalau untuk si Batik Kitchen itu. Dan ini ada beberapa bars, ada restoran, ada cafe, itu semuanya di situ. Ada hotels juga. Jadi ini areanya benar-benar yang cukup posh. Oke, nah yang suka bola, mungkin bagi student atau mungkin bagi teman-teman semua yang suka bola, terus mau share ke student-studentnya, ini kita punya St. James Park, dan kita hanya punya satu football club, yaitu Newcastle United. Jadi benar-benar yang super duper gila banget kalau sama bola ya. Itu kalau bola tuh udah kayak dewanya. Dan ini mereka itu lokasinya ini dekat banget sama business school dan School of Computing. Lebih ke business school sebenarnya. Okay, let's move on. Aku introduce university-nya. Nah, ini adalah main campus Newcastle University. Kita pengen ngajak teman-teman manifesting supaya bisa visit Newcastle one day. Dan ini adalah lokasinya. Jadi bisa dilihat ada bangunan-bangunannya Red Bricks University, kampus lama. Terus di sini itu program-program ditawarkan adalah architecture. Itu salah satu top 100 program kita. Ada fine art, ada law school, ada Humanities and Social Sciences, terus engineering gedungnya di belakang, medicine juga agak ke belakang, tapi lokasi masih satu satu compound gitu. Oke, nah kita ke Newcastle Helix. Jadi di bagian atas, kanan atas itu adalah Business School, di kanan bawah ada School of Computing. Jadi ini lokasinya kita letakkan di Newcastle Helix, dekat sama CBD area. Jadi buat teman-teman student kita nanti ya yang S1 itu akan lebih enak kalau mereka pilih salah satu sandwich programnya atau placementnya, internship itu akan lebih gampang untuk ke kantor. Jadi dari kampus ke kantor-kantor itu pada dekat semua sih. Dia ada Microsoft, Nissan gitu-gitu daerahnya city center semua. Oke, Oke. Nah ini adalah salah satu pembangunan terbarunya kita. Jadi ini Newcastle bangun ini itu benar-benar fully open di tahun lalu 2024. Dan ini merupakan bangunan yang sebenarnya sudah lama banget, jadi bangunan tua gitu, part of engineering school, kita hancurkan, ratain sama tanah, terus kita bangun lagi dengan kondisi yang lebih modern, modern look, tapi kita masih menyisakan satu bangunan lamanya di bagian belakang. Jadi dosen-dosen sih masih ada yang kerjanya dari sana. Tapi ini kita sebut Stephenson Building, jadi buat student-student engineering, uh, khusus engineering, itu di sini semuanya. Jadi yang civil, mechanical, chemical, electrical, electronic, itu semuanya di sini belajarnya nanti. Jadi bagian atas, flooring di atas itu lecturer's room, terus tiga ke bawah itu classroom, ada workshopnya juga, ada yang apa tuh namanya buat Formula One, belajar yang tentang desain Formula One tuh ada semua di situ. Itu benar nyaman banget sih kalau mau belajar di sini untuk engineering programnya. Oke, ini bird view kondisi kotanya atau lokasi-lokasi dari sisi Newcastle City itu sendiri. Jadi ada Central Station, nanti tinggal jalan kaki bisa sampai ke Business School. Jadi Helix Campus dan Business School ini sebar-barengan. Chinatown, terus Tyne Bridge, Gat's Head, terus Newcastle itu terkenal dengan istilahnya Seven Bridges City karena kita ada 7 jembatan yang menghubungkan antara daerah Gat's Head dengan Newcastle. Jadi ini masih Newcastle upon Tyne semuanya tapi ada dua area yang berbeda aja gitu. Jadi kalau pusat operasi apa kayak pusat kotanya ya di Newcastle, kalau Gatsa tuh kebanyakan dia masih ada company-company-nya juga, tapi lebih ke housing juga gitu kalau di daerah Gatsa. Sama IKEA itu cuma di daerah Gatsa. Nah, jadi mungkin juga ada teman-teman dari student kita ya yang akan menanyakan gampang nggak sih sholat di sana atau kalau mau nyari church di mana. Kita ada. Jadi church itu ada banyak banget di city yang baik yang Katolik maupun yang Kristen. Terus kalau untuk yang beragama Muslim itu dari City Councilnya sendiri menyediakan satu area jadi lebih kayak little mosque gitu ya. Itu satu area yang memang dibangun oleh Islamic Community yang ada di Newcastle. Jadi setiap hari Jumat gitu ya, biasanya Jumatan itu pasti mereka bisa sholat Jumat di sana dan benar-benar aman banget karena Newcastle juga apa bisa jadi salah satu kayak
merupakan salah satu area yang cukup sorry, melting potnya gitu loh untuk berbagai macam culture. Jadi eh, kayak dari berbagai macam nationalities itu ada di situ. Jadi kayak yang dari Pakistan, dari South Asia atau Middle East, Indonesia, Southeast Asia, Malaysian student, Brunei students, Indonesian students itu semuanya Malaysian students itu semua ada di sini. Jadi mereka tuh dengan gampangnya bisa sholat di sana, nggak ada masalah sama sekali dan cukup sangat-sangat aman kalau aku bisa bilang. eh ini adalah eh, program-program kita yang masuk ke dalam ranking di dunia. Jadi kalau untuk first in the UK itu Speech and Language Sciences, Creative Writing, kita juga bagus banget di Agriculture, di Fine Art. Nah, yang masuk top 100 dan merupakan salah satu program yang cukup populer berkat Into juga itu adalah Architecture. Karena dengan Into kan kita atau International Study Center kita punya program yang kita sebut IYO. Nah, kita juga punya program kayak semacam bisnis dari business school sendiri. Itu ada finance, ada business marketing, ada human resource management, project management itu ada yang baru juga. Itu kalau untuk dari business schoolnya sendiri, kita dapat triple crown, triple accredited dari EMBA, EACSB, dan IQUIS. Medicine itu termasuk salah satu yang masuk ke top 100 juga. Jadi medicine and dentistry yang masuknya cukup kompetitif, tapi feel free kalau ada student-studentnya dari teman-teman semua yang mau mencoba program medicine kita bisa menerima sekitar 20 international student. 2024 kemarin sih kita menerimanya sekitar 20 international students dan biasanya sih hanya di angka-angka itu aja. Dan Tristri slightly lebih rendah, lebih sedikit ngambil studentnya untuk internasional itu mungkin sekitar 14 aja. Kita juga punya kayak program MRes untuk medicine, performing arts, geology, environmental science itu currently memang lagi naik daun banget ya, terutama dengan program-program kayak sustainability lah, terus yang environmental science, environmental engineering, renewable energy itu juga cukup populer among Indonesian students. Oke, next. Saat ini tadi saya sudah sebutkan di atas. Oke, jadi Newcastle University itu memiliki tiga faculties. Yang pertama Humanities and Social Sciences, one of the largest. Terus ada SAGE, ada Science, Agriculture and Engineering, dan ada Faculty of Medical Sciences. Ayo kita kenalan satu-satu. Jadi kalau untuk Humanities and Social Sciences itu, seperti saya sebutkan di atas, sebelumnya ini merupakan salah satu faculty terbesar ya karena banyak banget program yang ditawarkan oleh Humanities and Social Sciences. Termasuk di dalamnya ada Law dan Business School. Kemudian ada Literature, ada Linguistic, Politics, Archaeology, terus Communications, Arts and Culture, Architecture, Planning and Landscape ini masuk semua ke dalam sini. Education juga masuk. Jadi memang program ini terus kita juga punya kayak semacam School X di mana itu bisa menggabungkan antara program yang satu dengan program yang lainnya. Jadi kayak combine gitu, combine honors. Untuk S1 ada juga yang combine honors gitu. Selama masih di dalam social sciences itu mereka boleh menggabungkan dua degree yang dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi mereka tapi tetap 3 tahun belajarnya. Jadi misalnya contoh language and business misalnya atau communication and business, language and history misalnya itu boleh banget gak ada masalah. Jadi masuknya nanti apply-nya ke combined honors. Jadi ada listnya gitu, ada listnya. Nanti bisa langsung digabungkan aja. Kayaknya kalau dari UCAS itu harus ngikutin UCAS ID-nya combined honors. Kemudian kita beralih ke Science, Agriculture, and Engineering. Salah satu strength dari university juga yaitu engineering, marine science, math, astrophysics, computing. Kita punya cloud computing, kita punya data science, cybersecurity, game engineering itu juga kita punya software engineering itu ada data analytics, engineering itu kita ada renewable engineering. Jadi memang ini salah satu yang bisa dibilang cukup populer among Indonesian students juga program-programnya. Banyak banget yang ke saya terus nanyain renewable energy ataupun marine, food itu juga banyak banget. Tapi kalau di sini tuh lebih ke food science gitu ya. Kalau food tech itu jatuhnya lebih ke S2-nya gitu lah.
Oke, kita beralih ke medical science. Jadi, seperti saya infokan, kita punya medical education, which is medicine and dentistry. Terus ada pharmacy, psychology, sport and exercise sciences juga lagi picking up, rising banget, yang demand-nya untuk sport and exercise sciences. Biomedical buat teman-teman student mungkin yang biasanya mau mencoba medicine tapi mungkin masih belum bisa nih, bisa coba biomedical science atau biochemistry, itu juga ada program itu. Human nutrition itu kita ada juga. Nutrition untuk jadi nutritionist atau jadi seorang dietetics tuh kita ada semua programnya. Oke, nah ini sedikit informasi mengenai accommodations karena sebenarnya kalau di Newcastle University itu kita punya scheme yang namanya first year student guaranteed accommodations. Jadi kita memberikan guaranteed accommodations buat student-students yang masuk direct. Jadi kalaupun dari itu adalah into direct ke university-nya. Jadi bukan yang IYO ataupun foundations, tapi nanti misalnya sedang foundations nih terus dia progress ke university, dia akan dianggap sebagai first year student, jadi tetap akan dapat accommodations, guaranteed accommodations sih. Dari segi allocation ya, jadi biasanya mereka akan pilih 3 pilihan, terus nanti dari antara 3 pilihan itu definitely mereka akan diallocate dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya. Jadi nanti tiap tahun kita akan selalu punya ketentuannya, misalnya sudah punya offer gitu, sudah punya firm offer. Kalau S1 kan biasanya dia harus firm choice in Newcastle dulu. Kalau S2 itu biasanya harus unconditional di sebelum tanggal-tanggal tertentu. Biasanya sebelum 30 Juni itu buat S2. Kalau S1 mirip-mirip sih, tapi ntar biasanya itu berubah-berubah tanggalnya. Tuh. Jadi ada Wellington, ada Maris House, Parkview yang paling paling populer tuh Parkview sama Wellington Sand Plaza. Itu paling populer. Ini ada sedikit penampakan istilahnya. Jadi ini Newcastle, jadi, main campus, terus ada yang di Helix juga. Jadi sekitaran kedua kampus itu tuh ada akomodasinya. Jadi benar-benar walking distance kemana-mana, ke city center walking distance. eh Pokoknya sekitaran ini ya, yang di area lingkaran ini itu masih bisa dicapai dengan kaki. Jadi benar-benar nggak perlu pesen Grab lah, nggak perlu naik bus tuh nggak perlu sebenarnya. Kecuali mungkin kayak mau ke IKEA atau ke airport tuh definitely, atau mau ke mall yang agak lebih besar yang namanya Metro Center itu pasti perlu bus. Tapi kalau di sekitar lingkaran sampai ke lingkaran yang merah itu nggak perlu sebenarnya. Bahkan ke daerah Quayside itu bisa jalan kaki. Jadi benar-benar nyaman banget di sana. Dan hemat jadinya, sehat lagi. Oke, sedikit informasi aja mengenai student union. Jadi kita juga punya banyak sih, banyak societies dan sport clubs. Students are very welcome to join us. Mau lebih dari satu nggak masalah, yang penting mereka ikut dan memang bagus banget. Jadi kan study hard, play hard ya, gitu. Involve in organization even harder gitu. Itu bagus banget buat nanti mereka taruh di CV-nya mereka. Untuk sport center itu juga kita punya banyak fasilitasnya. Dan ini harganya lebih kurang, kalau aku nggak salah, itu sekitar 20 pounds per month. Jadi mirip-mirip lah kayak Selfie, ya mungkin kayaknya Selfie lebih mahal kali ya. Nggak tahu FTL gitu-gitu, tapi ya lebih kurang seperti itulah. Jadi ini bisa langsung diakses sama seluruh students, bahkan into students pun boleh akses, jadi nggak ada masalah. Tidak ada perbedaan antara into students dengan Newcastle, karena mereka tetap satu, tetap Newcastle University students. Jadi walaupun teman-teman nanti student saya itu ngambil IYO dulu, ngambil foundation, mereka tetap akan kita anggap sebagai student kita juga. Dengan mungkin berbedanya adalah kelasnya berbeda, itu aja. Alright, dan ini untuk beberapa supportnya dari kita juga. Dari segi pre-arrival, kita selalu ngadain pre-departure briefing, terus ada arrival support juga, semacam welcome week, international welcome week, ada well-being mungkin bagi teman-teman student yang ngerasa kayak sedikit overwhelmed, baru masuk, baru datang, first timer, atau kayak kangen rumah, homesick, itu mereka biasanya butuh seseorang untuk mendengarkan mereka gitu ya. Kita punya counseling group atau counseling ahli, counselor lah ya, ahlinya, yang bisa mendengarkan mereka dan memberikan mereka saran tanpa ngejudge mereka. Terus yang paling penting di salah satu supportnya kita ini adalah, selain dari campus security definitely, itu kita punya career service. Ini career service yang akan membantu students untuk istilahnya
mempersiapkan mereka ke dunia kerja. Jadi setiap tahun rutin banget career service itu atau career center mengadakan career fair atau workshop, guest lecture lah, CV, mock-up gitu. Misalnya bikin CV, mock-up interview, terus mempercantik LinkedIn mereka gitu, kasih saran. Jadi memang kalau dari segi career service ini mereka guiding studentsnya. Studentsnya tetap harus hands on di dalam sesi ini. Tapi dibantu oleh career center kita. Bahkan setelah mereka lulus pun sampai ke 3 tahun setelah mereka lulus kita masih tetap mereka masih tetap akan ada aksesnya ke career center kita. Jadi nggak akan jadi masalah gitu. Mereka udah lulus udah bukan student kita lagi. Enggak, kita akan tetap rangkul mereka. Kalau misalnya kita akan pandu mereka, guiding mereka gimana cara dapat kerjaan yang benar gitu ya. Buat mereka yang mau stay back atau mereka yang mungkin mau pulang ke Indonesia pada saat mereka placement itu kita bantu semuanya. Jadi saya sangat-sangat menyarankan teman-teman untuk bisa encourage student-studentsnya langsung konsultasi sama career service dari Newcastle Uni. Oke, dan ini sedikit informasi, cuma memang kalau ditanya updatean yang mana, pasti website akan sangat-sangat lebih update lagi dan lebih current lagi. Tapi lebih kurangnya, kalau Newcastle University sendiri, itu kita menerima international qualification seperti A-Level IB, Indian Board, kita terima AP atau yang kayak US qualifications tanpa perlu SAT. SAT nggak mandatory, jadi kalaupun ada silakan diberikan, tapi tidak mandatory. Terus kita ngerti AP kita ekuivalenkan ke A-level. Jadi kalau di website itu ada. Jadi misalnya teman-teman dapat students dari contoh anak JIS nih, Jakarta Intercultural School. Langsung bikin aja USA. Jadi kan kayak ada country, list of country yang bisa kita consider juga. Nah masukin aja kayak USA gitu misalnya. Itu terketahuan ada AP score-nya. Nanti kita langsung equivalent to A-level. Ya semuanya memang rata-rata kita akan kita convert lagi ke A-level gitu. A-level jadi patokannya kita sebenarnya. Jadi pokoknya dua ini deh, A-level dan IB itu jadi patokannya kita. Tapi most of the time nilai-nilai yang di luar dari A-level atau IB pasti akan kita convert ke A-level. Semoga paham ya, takut misleading. Jadi kita bisa lihat dari situ, misalnya kayak dari China, Hong Kong biasanya, Hong Kong tuh bisa terima, Ontario itu bisa diterima. Selain daripada itu, studentnya teman-teman itu kita encourage masuk lewat pathway kita, Newcastle International Study Center. Kemudian untuk yang master degree level, kebanyakannya kalau kita set itu biasanya di 3.0, di 2.8 kita masih bisa terima buat engineering. Tapi kebanyakan memang hampir sekitar 90-an% ya, itu pasti kita terimanya 3.0 and above. Nah, ada beberapa program yang kita terimanya first class kayak data analytics, itu kita terimanya apa namanya di sekitaran first class jadi kayak 3.5. Cuma kalau student-student Indo sih pasti bisa lah, nggak mungkin nggak lewat. Kebanyakan lewat sih. Kemudian di, hold on a second sebentar ya, maaf. Sorry, maaf ada break sebentar. Terus kalau PhD nih, PhD pasti teman-teman pasti paham lah kalau misalnya PhD butuhnya kayak dua, S1 dan S2 kayak gitu. Jadi semuanya sama. Dan pokoknya ini informasi-informasi yang seperti ini nanti cek aja di websitenya Newcastle ncl.ac.uk. Ketik aja programnya apa, langsung di either to postgrads ataupun undergrads. Diklik programnya langsung ketahuan entry requirement-nya, overview-nya, modulesnya itu langsung ada semua di situ. Oke, selesai Jesse. Aku udah selesai. Ternyata. Oke, thank you so Oke, much Jessica. Iya, sama-sama. oke, kita mungkin lanjut Q&A dulu sebelum nanti dilanjutkan sama Christian Fresley ya. Ini ada satu pertanyaan, tapi isinya ada tiga pertanyaan technically. Yang pertama, ini bentar. In terms of UG students from national curriculum, is Newcastle University included in Garuda Scholarship List? Yang pertama.
If it is, most students attach their SAT to apply to the university. As we know, the scholarship has a requirement they must take 4-year program. Ini quite Iya, tricky ya, kalau Garuda iya. Scholarship. Iya, gimana nih Jessica? Ini Garuda ini kan mirip sama BIM ya, kalau nggak salah ya. Iya, Mm-mm. benar. Kemarin sih memang kalau yang sama BIM itu ini masih ongoing progress sebenarnya. Jadi ya Garuda dan BIM ini kan sama ya sebenarnya. Ini kita masih ongoing proses karena kan program university sendiri kan itu hanya 3 tahun kan gitu. Tapi memang Iya, lagi ada pembicaraan untuk digabung dengan foundations. Tapi yang ini memang saya belum bisa kasih firm answer karena ini masih kayak ongoing banget. Tapi yang pasti eh, saya belum bisa kasih kayak oh bisa ini bisa itu belum bisa sama sekali. Kalau masuk listnya bisa, tapi programnya aja yang kayaknya kita masih belum terlalu bisa say yes or no untuk ini. Jadi I'm so sorry. Untuk nomor satu saya belum bisa jawab, kasih jawaban firm. oke. Nanti mungkin nomor satu bisa aku update next Mm-mm. kalau Ya, misalnya kita udah punya update-nya ya. Oke. ya boleh Nomor dong. dua, in terms of PG students, especially for those who take master degree, is it possible for them to take a placement year? If it is, could you please let us know about the placement fee as well? Kalau untuk PG student sebenarnya karena waktunya juga 12 bulan doang ya mereka dibagi 3 term. Jadi sebenarnya tidak ada program khusus untuk placementnya mereka. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah mereka sekolah selama 1 tahun, kemudian setelah itu mereka eh, apa namanya ngambil yang graduate visa kalau mereka allowed to gitu. Jadi tergantung kalau sponsor mungkin they're not allowed to do so, tapi kalau yang self funding kan mereka masih bisa untuk graduate visa. Dan placement fee sebenarnya nggak ada sih. Kalau placement fee malah sebenarnya kalau misalnya kita bisa balik ke placement fee untuk UG mungkin ya aku garis bawahi di sini itu nggak ada nah istilahnya placement fee kita nggak punya itu malah sebenarnya mereka yang dibayar jadi di tahun itu sebenarnya yang dibayar sama university sorry dibayar sama parents itu malah kayak ya kayak uang ini aja sih kayak paling 1.000 2.000 Admin untuk tip fee kayak mereka. gitu. Tapi itu kayak lebih ke amenities ya sebenarnya bukan placement fee karena mereka tetap harus kita lock untuk sebagai studentnya kita jadi kayak buat kartu access card dan segala macamnya. Tapi lebih kurangnya nggak perlu. Tuition fees itu nggak perlu dibayar sama sekali di placement year untuk student-student undergraduates. Eh, jadi jadi nanti pas pada saat mereka kembali ke final year baru mereka lanjutin lagi bayar tuition fees-nya. Dan yang perlu parents bayar itu pada saat placement lebih ke amenities itu aja sih. Dan nominalnya lebih kurang 1.000 sampai 2.000 itu aja. Jadi kayak normal as per normal. Part of tuition fee sebenarnya itu sih, amenities. Gitu. Semoga menjawab. Jadi Oke, kalau PG, thank you. unfortunately belum ada yang benar-benar yang stated placement sih. Nggak ada. Karena waktunya sih nggak sempat. Okay, next question. For PhD programs, I had the experiences that the Indonesian students mostly went to Newcastle University. What about this year? Are there still many PhD students from Indonesia who Hmm. study at Newcastle University and bring their family? Family ada tahun ini ada beberapa yang aku kenal baik itu ada satu dari Jepang dia bawa keluarganya bawa istrinya lebih tepatnya jadi itu bisa kalau dibilang ini sebenarnya nggak terlalu banyak juga ya paling mungkin sekitar 10 lebih kurang segitu sih nggak yang banyak-banyak banget atau PGT kita paling banyak gitu. PGT dan PGR yang ngambil Master of Research itu banyak tapi kalau untuk yang PhD tahun ini masih belum kelihatan sih sebenarnya. Tahun lalu 2024 juga lebih kayak beberapa persen doang sih dari Indonesian students. Gitu. Dan Ini yes, mereka bawa kombinasi family. students, Kenapa? ha, kombinasi students yang di Newcastle nih banyakan apa Jessica? Yang pertama kan PGT sama PGR ya. Mm-mm. Untuk UG PGT, sama ya. PhD-nya nih gimana balance atau lebih Oh, banyak yang mana? kalau UG sama PhD tetap lebih banyak UG daripada PhD sebenarnya. Mm-mm. Kalau dari Berarti malah Indonesia. PhD-nya yang list ya. Oh iya, kalau UG-nya lebih banyak daripada PhD pastinya. Dan yes, mereka bisa bawa Oke. keluarga. Oke. Ini kemarin ada inquiry sih dan kita taunya dari students, Newcastle University masih terima Duolingo bukan ya? Mm-mm. Untuk Terima. ya, oke. Jadi ini Jadi kita mungkin terima plus point Duolingo, juga. mm-mm. Terima Duolingo, terus one skill retake itu kita terima untuk IELTS yang one skill retake IELTS kita terima, jadi bisa dicoba. Oh ini ada yang nanya juga nih Jess. Oke. Ya.
Newcastle University menawarkan opsi pembelajaran daring atau hybrid. Enggak, unfortunately. Wait, ada satu, tapi enggak buat Indonesian students sih, I believe. Karena itu lebih ke program kayak apa, karyawan, tapi enggak terlalu kita promote juga sebenarnya. Bukan program kayak engineering atau apa namanya yang program utama kita ya. Kita yang lebih kayak tambahan doang untuk pegawai biasanya. Jadi I would say not exactly. Certification mungkin ya, lebih ke Ya lebih certification kayak bukan ke gitu. degree ya. Heeh. Tapi enggak, cuma satu, dia cuma satu banget. Heeh. Oke. Mungkin bisa di-convince students-nya untuk datang aja ke Newcastle. They will love it, I guarantee. Iya, online. Oke, Semuanya next semuanya question. offline. Mm-mm. Oke, ini ada yang tanya tentang Psychology. psychology program. Setelah ambil psychology, want to take master in psychology, must they attach the bachelor equivalency to meet the requirement? Oh, ini ada yang harus Dalam complete BPS BPS. itu ya. Ha. Ini di Iya. Newcastle ada juga nggak? Jadi kan program S2 kita untuk yang psikologi itu kan namanya Foundations of Clinical Psychology. Jadi sebenarnya program ini itu tidak terlalu membutuhkan yang namanya BPS. Cuma ya nanti pada saat mereka lulus, mereka belum exactly bisa jadi seorang psikologis. Karena BPS itu sendiri kan yang menjadikan mereka seorang psikologis kan gitu. Jadi S1 apa Bachelor of Psychology, terus nanti S2 Master of Psychology misalnya kayak gitu. Tapi kalau di kita, karena program kita itu ada Foundations of Clinical Psychology, jadi sebenarnya program itu tidak butuh BPS juga dan memang belum menjadikan mereka seorang psikologis yang accredited. Jadi mereka tetap harus apply lagi BPS-nya. Kita bisa terima, nggak ada masalah buat yang non BPS students. Cuma mereka jadinya emang nggak terakredited aja programnya itu doang sih sebenarnya. Dan kalau assess student background sih kita nggak yang sampai gimana banget, bukan student background as in their background, tapi pasti education background yes itu definitely dari personal statementnya lah, dari misalnya CV, dari apalagi ya contoh personal statement, CV, reference letter itu pasti kita akan cek. Jadi lebih kepada bagian background yang seperti itu yang kita cek. Untuk ini berlaku untuk semua PG students. Oke. Next question. Kalau mau promote Newcastle, kita promonya apa ya yang bisa jadi selling point-nya selain part of Russell Group? Kalau dari SMA Mm-mm. Nasional harus melalui foundation, apa bisa langsung masuk uni? Mm-mm. Kalau Ah, eh, gimana? Oke, jadi kalau misalnya untuk Newcastle sendiri pastinya kita itulah dari segi kota ya, karena memang kebanyakan ke sana itu pertama pasti kita sama kotanya Newcastle. Terus kalau untuk university sendiri tuh yang benar-benar diverse banget, jadi kita benar-benar bisa kita welcome banget to all nationalities. Program yang ditawarkan juga banyak yang masuk top 100 in the UK, in the world gitu, kayak architecture-nya lah, kayak semacam bisnis programnya yang masuk triple triple crown accreditations, terus disokong sama lokasinya yang memang benar-benar nyaman banget untuk tinggal di sana, secure banget, jadi dari segi keamanan juga sangat-sangat aman. Itu bisa jadi salah satu selling point-nya selain dari Russell Group, definitely. Kemudian kalau dari SMA Nasional, sebenarnya saya infokan sebelumnya, itu nggak bisa masuk ke kita langsung ya, direct, jadi harus dibantu sama Newcastle International Study Center. Jadi pihak itu akan membantu students ke program foundations ataupun IYO, jadi International Year One. Nah, di International Year One itu bisa jadi salah satu alternatif karena dia tidak menambah durasi, jadi hanya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya sama Christian Fresley. ya. Jadi yang pasti itu bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman dari SMA Nasional. Gitu. Oke, mungkin ini last question sebelum kita lanjut ke Chris ya. What percentage of the students who use Newcastle University's career services successfully secure employment after graduation? Itu aku bisa bilang sekitar 90% pasti dapat. Gitu. Apalagi untuk placementnya. Cuma memang currently ya nyari pekerjaan di UK nggak terlalu yang bisa dibilang gampang nggak juga ya, kompetitif banget. Tapi kalau untuk placement itu masih ada kesempatannya buat students.
Jadi mereka juga dikasih kesempatan pada saat mereka di graduate visa nanti dengan graduate visanya mereka. Dan rata-rata credit center itu bisa placing mereka di tempat yang mereka mau atau di tempat yang bisa jadi alternatif buat mereka. Jadi yang penting sebenarnya mereka mau aja, mereka benar-benar hands on, bukan yang kayak disuapin gitu. Mereka pasti dapat sih, karena rata-rata student yang aku kenal mereka tuh kerja di sana. Jadi kayak placement gitu. Ada yang enggak, nggak ada yang nggak mau, definitely wajar banget. Tapi banyak yang pakai graduate visanya untuk stay di sana dan cari-cari kerjaan. Cuma memang after mereka pakai graduate visa pun kan kadang-kadang balik lagi ya, apakah company tersebut mau sponsoring atau enggak. Jadi udah memang itu di luar dari kendalinya siapapun sih gitu, baik dari career center, dari even studentnya sendiri pun nggak bisa mengontrol itu karena itu dari government. Tapi yang pasti career center kita itu benar-benar genuinely bakal bantu students supaya mereka bisa secure employment mereka nanti pada saat mereka graduate, terus pakai graduate visa mereka untuk kerja di UK ataupun mereka kerja di luar dari UK itu boleh banget, nggak ada masalah. Dan rata-rata sebelum 6 months mereka udah dapat kerjaan semua. Oke. Thank you so much Jessica. Mungkin 5 dulu ya pertanyaannya. Kita lanjut dulu dengan Into karena tadi ada yang tanya tentang Foundation dan International Year One. Setelahnya mungkin kita bisa lanjut Q&A lagi. Thank you Thank you. Jessica. Makasih Jesse. Sama-sama. Halo Christian Presley, kita ketemu lagi ya hari ini. Kita belum bisa dengar suara kamu. Belum bisa. Iya. Oke, mungkin sambil menunggu Christian Presley, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh di drop dulu ya di Q&A kayak tadi. Nanti aku akan raise yang mana dulu pertanyaannya. Hai hai, suaraku kedengeran nggak? Yes, ini udah clear. Oke, finally. Right. So, thank you Mbak Oke, Jazi, and thank you Jessica yang sudah introduce lebih jelas tadi ya kepada Newcastle University. Aku langsung jump in dari program International Study Center-nya saja. So, teman-teman yang punya pertanyaan nanti feel free to ask at the end of my presentations. I'm just gonna share my screen. I want to double check apakah screen saya sudah terlihat jelas. yes. Sudah Cuman jelas. belum di full screen aja. Belum di full screen. Oke. I have some questions. Kalau aku bisa share nanti videonya, apakah kedengeran nggak ya? Nanti kita bisa double check deh. It's okay. So, right now sudah full screen, teman-teman? Perfect. Perfect. Oke. So, kalau teman-teman lihat secara garis besar, aku bisa bilang ada sedikit perubahan nama yang sebelumnya kita bawa into Newcastle ya untuk branding kita. But currently we are changing our name lebih kepada International Study Center. What does that mean? Adalah untuk saat ini lebih mempermudah kepada counselor sebenarnya kepada teman-teman semua pada saat you have a presentations ataupun consultations with the students directly, kita langsung bawa branding daripada universitasnya langsung gitu ya. Karena pertanyaan orang tua kadang itu apa sih dan lain sebagainya. Itu akan membuat lebih panjang lagi konsultasi dan lain sebagainya hanya untuk menjelaskan itu. So instead kita langsung bawa belajarnya di mana? Langsung di Newcastle University Study Center. Ibaratnya seperti itu ya. So our International Study Center sebenarnya sama seperti itu, hanya perubahan di nama saja ya. Letaknya ada di main campus ya, di heart of the Newcastle City Center. So even though students join program foundations ataupun international year one kita, basically semuanya sama. Mereka pakai Newcastle University punya student card. Dia want to join any student club, student societies. Mereka mau pakai university facility, semuanya sama saja. Bisa diakses kedua-duanya, baik itu International Study Center punya fasilitas dan support ataupun Newcastle University punya facility and students clubnya juga.
Nah, ini mungkin tambahan buat teman-teman yang baru pertama kali ikut webinar kita. So, our program itu didesain kepada rute nomor 2 dan rute nomor 3 ya, teman-teman ya. So, rute nomor 1 tadi yang kepada Jessica, langsung direct entry if students have a A-level ataupun IB ataupun AP tadi ya. Tapi kalau untuk rute kita adalah rute nomor 2 dan rute nomor 3, di mana students yang katakanlah A-level atau IB-nya mungkin slightly turun dari predictions-nya gitu ya, ataupun mereka yang tidak punya A-level IB, as long as they finish their grade 12, mereka bisa langsung masuk ke tahun pertama dengan program International Year One. Atau aku selalu bilang, ini sama basically seperti program diploma di AUSI. Ya, diploma di AUSI, Progress ke Year 2 sama saja. Di UK juga ada programnya, tetapi penamaannya aja slightly berbeda, yaitu International Year One. Nah, Foundations program in overall sama, bisa dari O level, bisa dari IGCSE, bisa dari IB Cert, IB MYP, bisa juga dari SMA kelas 11. Gitu ya. Yang penting minimum usia 16 tahun, mereka bisa langsung masuk foundations ke tahun pertama nanti untuk progressionsnya. Secara garis besar yang teman-teman perlu highlight adalah ini adalah gambaran pathway kita. Foundations program as usual, hampir semua progressions major yang ada di Newcastle itu bisa start foundations dengan program foundations kita, gitu ya. Yang mungkin sekarang yang lebih di highlight adalah International Year One ya, teman-teman ya. Karena aku lihat basically dari tahun ke tahun number of foundation students lumayan berkurang secara signifikan. Most of our Newcastle students itu saat ini lebih masuk kepada program International Year One. Dan secara overall memang numbers of Newcastle aku bisa bilang compare ke tahun lalu bahkan ke tahun ini lumayan signifikan juga untuk kenaikan dari segi number of students spesifik untuk International Year One-nya. Nah, International Year One-nya itu hanya ada 5 major kurang lebih ya. Arsitek, nanti arsiteknya ada masuk, progresinya ada pilihannya ada 2 biasanya, arsitek ataupun urban planning and arsitek gitu ya. Baru bisnis, bisnis itu ada beberapa macam, ada business management, ada marketing management. Lalu accounting finance, ada accounting finance, ada finance. Begitu juga untuk engineering, ada civil, mechanical, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ke semua program yang aku barusan jelaskan itu bisa langsung masuk tahun pertama tanpa harus via foundations gitu ya. Nah, kita juga ada program pre-masters baru lanjut kepada masters. Mungkin ini kepada students yang mungkin nilainya jauh di bawah pada saat they're doing their bachelors ataupun mereka mau cross major ya. Mungkin kepada students yang let's say sebelumnya ngambil engineering and then masters yang mereka mau ngambil kepada business or humanities, mereka bisa start with our pre-masters program. Begitu juga kita punya academic English programs, but this one biasanya tidak terlalu relevan untuk Indonesian students karena rata-rata Indonesian students IELTS-nya aku selalu bilang roughly sampai saat ini should be fine sehingga ada masalah. Dan kita juga bisa menerima one skill retake untuk program International Year One ataupun foundations kita. Nah, on top of that, ini aku juga bakal share gambaran program ICAS. Nah, ini mungkin teman-teman yang dari luar kota ya, ini akan lebih dipermudah karena student yang ambil program ICAS ini, pertama kelebihannya mereka tidak butuh IELTS UKVI, gitu ya. Dengan IELTS akademik saja, ya, ataupun mereka yang ambil A-level, first language in English, ataupun IB in English, itu bisa waive mereka punya English requirement, seperti direct entry tadi, gitu ya. Jadi nggak perlu IELTS UKVI. Spesifik major yang ada di sini, seperti business management, ya, civil engineering, electrical electronic, mechanical, accounting, finance, marketing and management, dan marketing. So all of this program semuanya nanti tanpa harus IELTS UKVI. Dan ICAS itu artinya kasnya yang mereka dapatkan langsung 3 tahun. Jadi nggak perlu selesai International Year One kembali ke Indonesia tukar visa, nggak perlu lagi. Langsung 3 tahun menyelesaikan mereka punya study langsung dengan kasnya 3 tahun. Nah, pertanyaan tadi kalau misalkan student dapat placement gitu ya. Nah, placementnya biasanya mereka bisa tukar visa untuk extension mereka punya visa itu di sana. As long mereka punya offer letter dan lain sebagainya, students bisa apply langsung di UK untuk perpanjangan visanya, teman-teman. Nah, ini adalah gambaran major kita yang bisa dari ICAS. So, ini mungkin menjadi salah satu kelebihan karena teman-teman yang tadi aku sebutkan yang dari luar kota, you don't have to go to Jakarta hanya untuk students yang ambil IELTS UKVI gitu ya. So,
Tadi sempat Jessica sudah share kita punya apa namanya Student Hall of Residence. Basically kelebihannya kalau students yang tinggal dalam on campus, baik under 18 pun mereka nggak perlu bayar guardian fee ya. Kalau di program kita mereka tidak perlu bayar guardian fee as long as they are staying on campus accommodations and it's very close. Hanya sekitar less than 1 minute walk from accommodations to our center. Ini aku ada videonya sih. Less than 1 minute guys. So nggak ada alasan bagi students untuk terlambat ke kelas gitu ya. Dia bangun jam 8 pagi juga masih aman sebenarnya. So ini adalah fasilitasnya. If you need a brochure ya tentang accommodations kita, gambaran roomnya seperti apa, size-nya bagaimana, nanti boleh di-share. Nanti boleh ditanyakan ke tim desk, kita akan bisa share semua details dari kita punya brosur, baik itu untuk accommodations dan detail program kita. Last but not least, aku bakal share salah satu testimoni video dari students kita yang start with our program dari International Foundations dan IYO. Tapi sebelumnya, apakah pada saat aku share tadi ada kedengaran suaranya nggak ya? Nggak ada ya. I just need to double check karena di sini tidak ada opsi untuk share sound. Yes, unfortunately. Sebentar ya. Share sound. Oke, how about this? Share sound is. Ya, unfortunately belum bisa nih kayaknya teman-teman deh. Nggak apa-apa diputar aja mungkin biar yang lain punya gambaran apa yang gimana gitu. Gambarannya. Aku coba double check. Let me stop sharing dan aku coba share sekali lagi. Let's see if it's working ya, teman-teman ya. Print, share. Kayaknya kemarin aku bisa loh. Kenapa saat ini nggak bisa ya? It's okay ya, kalau gitu ya. Aku coba share ini saja videonya. Tapi karena sebenarnya videonya ini lebih kepada suaranya semua sih. Saya share sama. Iya, unfortunately belum bisa nih teman-teman. Aku coba play saja videonya. Nanti if you need anything, nanti mungkin kita bakal share secara file yang terpisah ya. Paling nggak teman-teman dapat gambaran lah ya, kota Newcastle seperti apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Jessica gitu loh ya. Basically, in terms of city, aku bisa bilang the city is very compact, very easy to go everywhere. Semua bisa walking distance ya teman-teman ya. Jadi dari segi living cost akan jauh lebih murah kalau teman-teman compare bandingkan mungkin ke London dan juga ke Manchester gitu. Mungkin short testimonialnya saja. So gambaran buat teman-teman, we have a partial scholarship yes for our foundations ataupun international year one kita. The students can get up to 5,000 pounds ya. You can compare dengan kompetitor kita yang lain. It's one of the biggest scholarship I can say. And with our international study center, basically students punya opsi untuk mendapatkan progression scholarship gitu ya. Jadi yang up to 5,000-nya itu hanya untuk tahun pertama ataupun foundationsnya. Tapi saat students, let's say dia dari international year one, kalau teman-teman lihat ya sebagai contoh, kalian bisa lihat kursor yang aku share ini. So dari international year one, dia masuk ke upon progression to year two, ya ini tahun pertama tadi up to 5,000, year two-nya dia up to 4.000.
Jadi kalau nilai dia di tahun pertama 60% itu di tahun pertama 60% dia dapat 2.000. Nilai dia 80% dapat 4.000. Lalu subjek tuh dia progres lagi ke tahun ketiga dapat lagi 2.000. So we have a progression scholarship for our students. So you can share this with your potential students ya teman-teman ya. Ini mungkin menjadi salah satu nilai tambahan bahwa walaupun students can get masuk kepada Russell Group University, but they still can bisa dapat bantuan dari segi partial scholarships yang kita punya gitu ya. So itu saja teman-teman gambarannya. In detail basically kita punya sesi yang lain lagi besok bersama dengan Inte UK. But if you have any questions regarding our Newcastle University International Study Center, feel free to ask teman-teman semua. Thank you. Oke, thank you, Chris. Teman-teman, kalau ada yang mau lanjut bertanya, silakan ya, bisa raise hand langsung biar bisa ngobrol, atau bisa juga di chat Q&A-nya. Tadi aku Sambil boleh menunggu yang share lain juga nggak? Aku mungkin. kayaknya lupa nge-share scholarship Boleh, di boleh. university. Karena kan kalau misalnya dari Into kan ada yang direct ke university kan, bisa Mm-mm. dibantu juga kan beberapa programnya. Itu kita untuk scholarships yang undergraduates, kita ada VCIS atau Vice Chancellor's International Scholarships. Jumlahnya itu 6.000 per tahun, jadi akan dikalikan durasi belajar. Jadi 6.000 kali 3 misalnya, atau 6.000 kali 4 tergantung programnya, durasi programnya. Terus kalau yang postgraduate itu dapat 7.000 potongan Vice Chancellor's International Scholarship sebesar 7.000, dan itu automatic scholarship selama nilainya itu meet the requirement. Karena kalau IELTS bisa nyusul nggak ada masalah. Tapi pokoknya semuanya itu apakah student bisa dapat atau tidak itu akan terlihat di offer letter nantinya. Dan ini khusus untuk yang direct applications dengan menggunakan Into Direct. Gitu. Thank you. Oke, thank you. Kalau yang tadi yang 6.000 per tahun itu ada uh, spesifik essay atau video mungkin yang harus di-provide. Enggak, jadi itu pure dari nilainya students aja. Jadi dari either A-levelnya, IB-nya, sama kayak kalau di Postgres juga tergantung dari IPK-nya dia. Itu aja. Oke, thank you. Bisa di-offer ya teman-teman. Ini lumayan banget. Totalnya berarti bisa sampai 24.000 ya kalau untuk student yang bachelor. Oke, ini ada pertanyaan buat Christian. Kalau ICAS tadi jurusannya bisa semua, terus kalau misal in case foundationnya jelek, nggak bisa progres, gimana kalau visanya langsung 3 tahun? IYO kali ya yang 3 tahun. Kalau foundation 4 tahun kan ya? ICAS juga kan ya? Oke, Yang foundation, sorry. sebentar ya. Kalau foundations, I need to double check karena setahu saya foundations kita punya ICAS itu sebentar ya. We don't have with foundations, only IYO guys. So aku mungkin share lagi, aku punya sebentar ya. Let me share my screen. So the only program yang punya ICAS itu hanya ini saja. Jadi tidak semua program IYO kita seperti arsitektur ya. Arsitektur unfortunately memang dia harus tukar visa nanti gitu ya. Arsitek itu masih belum ICAS, hanya program ini saja, business management, civil engineering, electrical, mechanical, accounting, finance, marketing and marketing management. Gitu. Selain dari sini, dia harus pakai program international year one biasa gitu ya, ataupun foundations gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Aku Oke. lupa, kayaknya dia ada second questions deh. Kalau foundationnya jelek, nggak bisa progres, gimana? Oke, kalau dari kita bicara dari foundations ya, artinya kita step back lagi nih. Kalau foundations nilai dia jelek, biasanya dia akan so gini. Gambarannya, opsi pertama, katakan students tidak memenuhi syarat untuk bisa progres ke tahun pertama. Opsi keduanya mereka akan tunggu pada saat clearing. Daripada saat clearing, foundations dari International Study Center kita akan coba double check lagi ke Newcastle. Nah, kalau memang jauh lagi dari nilai clearingnya, biasanya opsi ketiga akan melalui UCAS applications kepada university lain yang mungkin bisa menerima dengan dengan dia punya Yang results pada lower requirement ya? yang lower requirement gitu. Oke, ini mungkin masih aku ada pertanyaan tambahan tentang CAS-nya. Kalau misalnya student foundation, itu dia renew-nya harus di Indonesia atau boleh onshore ya visanya? Oke.
baik itu foundations ataupun international year one ya dengan program biasa yang mereka harus tukar visa, as long as pada saat mereka selesai foundations atau international year one, untuk progresnya gitu ya, lebih dari 28 hari mereka harus kembali kepada negaranya masing-masing. But if less than 28 days, atau biasanya itu mungkin di Januari ya, kalau Januari selesai di Agustus, dan Agustus ke Septembernya kurang dari 28 hari, itu baru boleh perpanjang di UK. Tapi kalau student yang mulai di September, yang selesainya di bulan Juni, lalu startnya di September, karena itu kurang lebih sekitar 3 bulan, itu harus kembali ke Indonesia sih, untuk tukar visanya. Biasanya yang boleh tukar di sana itu kepada yang Januari intake ya, karena terlalu mepet. Oke. Nah, patokannya untuk 28 harinya itu end date-nya atau nilainya keluar ya? Jadi end date-nya selesai kelas di foundations atau IYO-nya ke start date orientation-nya yang year 1 dari foundations atau year 2 ke IYO. Kalau diambil Oh, yang I see. Mhm. Oke, noted. Oke, semoga menjawab ya, Mas Yudi. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan lainnya, boleh buat Newcastle ISC atau mungkin buat Newcastle University-nya. Mungkin tadi ada yang belum sempat kejawab pertanyaannya, silakan. Udah clear mungkin ya. Oke deh. Ah, Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, mungkin boleh langsung kontak aku aja. Karena nanti aku akan ini connect dengan Into Team atau Newcastle kayak gitu. Oke, thank you so much hari ini buat Jessica sama Christian Presley. Uh, Seru banget ya Newcastle University. I wish I could go back. Ya, mungkin teman-teman juga kalau misalnya lihat di promonya Yes Education, jadi kita juga tawarin insentif untuk counselors, ada juga poin untuk next year fam trip ya teman-teman, dan untuk Into dan Newcastle University kita kasihnya extra points gitu. Jadi kalau misalnya ada inquiries, feel free ya teman-teman. Mumpung sekarang masih musim-musim ya school fair, mungkin kita bisa curi start dulu. Oke. Nanti aku boleh dikirimkan ininya ya, presentation slide-nya biar bisa share ke teman-teman agents juga. Untuk ya. yang presentasi kue ini udah aku share ke Febri, jadi nanti bisa Oh, minta tolong oke. Febri forward aja. Oke. Oke, Sama kok. nice. Oke, perfect. Oke, thank you so much semuanya. Have a good day. Bye. Thank you, Thank you, Jazzy, Mama. tim. Have a great day, Thanks, everyone. Tasya.